Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melanjutkan kembali mata kuliah fisika di kebidanan, khususnya untuk instrumentasi medis. Dalam fokus pembelajaran saat ini, itu mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik penggunaan alat berbasis fisika atau yang bisa kita sebut dengan instrumentasi medis dalam kebidanan. Nanti instrumentasi yang akan kita bahas itu adalah USG yang menggunakan efek Doppler dalam fisika dan juga tensimeter atau yang biasa kita sebut dengan sphygmomanometer. Sebenarnya instrumentasi medis ini sangat luas. Jadi Anda nanti bisa pelajari, kemudian mungkin Anda bisa memberikan masukan-masukan tentang alat apa saja sih yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh seorang kebidanan. Nah, itu adalah fokus pembelajarannya. Tapi fokusnya kembali kita hanya kedua instrumen, yaitu USG dan juga tensimeter. Di dalam instrumentasi medis, ini suatu pengetahuan yang biasanya digunakan oleh tenaga kesehatan, baik itu kedokteran, kebidanan, keperawatan, analis kesehatan, dan sebagainya, di mana instrumentasi medis ini digunakan untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin. Nah, kalau tujuan instrumentasi medis ini untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin, ada dua kemungkinan yang kita bisa dapatkan di sini. Satu, benar-benar mendiagnosis. Yang kedua, sebagai screening. Nah, saat ini, instrumentasi medis yang diciptakan dengan rapid, itu biasanya hanya untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin. Misal, pemeriksaan rapid test untuk COVID-19 itu hanya dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya infeksi seseorang atau infeksi COVID-19 itu ke tubuh seseorang, walaupun belum bisa dipastikan apakah itu benar atau tidak. Jadi ketika seseorang dilakukan pengecekan dengan rapid test untuk COVID-19 hasilnya positif, maka ada kedua kemungkinan. Apakah benar orang tersebut menderita COVID, atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan nilai itu menjadi positif. Nah, makanya perlu yang namanya tindak lanjut, yaitu pemeriksaan gold standar, yaitu dengan swab. Nah, namun saat ini instrumentasi medis sudah banyak digunakan untuk deteksi penyakit sedini mungkin. Biasa sudah screener tuh kalau orangnya memeriksanya. Nah, seperti misalnya tadi udah bicara tentang COVID, atau mungkin bicara tentang IVA test misalnya gitu. Nah, IVA test ini adalah suatu teknik untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan seorang tersebut mengalami kanker serviks atau tidak. Kemudian instrumentasi medis yang selanjutnya itu kalau sudah tingkatnya lebih tinggi, maka instrumentasi medis itu dapat dilakukan untuk mendiagnosa suatu penyakit itu lebih cepat dan tentunya lebih akurat yang diharapkan. Nah, kalau instrumentasi itu bisa mendiagnosis lebih cepat dan juga lebih akurat, maka alat-alat lainnya atau gold standar atau pemeriksaan secara manual itu bisa dihilangkan. Contoh misalnya, dulu itu kalau kita mau mendeteksi demam berdarah, itu kita harus menggunakan perhitungan manual. Diambil darahnya, dilihat secara mikroskopis, dan dihitung secara manual dengan bilik hitung dan sebagainya, sehingga muncullah berapa nilai trombosit, kemudian Hb dan sebagainya. Nah, saat ini sudah ada instrumentasi medis yang lebih canggih. Kita ngambil darah, kemudian dimasukkan ke dalam alat, muncullah berapa trombositnya, leukositnya, dan sebagainya, sehingga dokter dapat menentukan apakah dia DB atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan diagnosis lebih cepat dan lebih akurat. Misalnya seperti itu. Kemudian dengan instrumentasi medis ini, diharapkan pasien yang akan dilakukan pengecekan itu tidak dilakukan tindakan invasif. Tidak ditusuk misalnya gitu, kemudian tidak harus dilukai dan sebagainya, sehingga instrumentasi medis itu diharapkan tindakan invasif dapat dihindarkan atau setidaknya diperkecil. Itu harapan. Kalau instrumen dulu itu atau saat ini ya di Indonesia masih dilakukan, itu diambil darah menggunakan vena tuh, pakai jarum suntik ditusuk ke antara siku, diambil darah venanya. Nah, kalau di instrumen yang sudah mulai canggih, dia sudah menggunakan microneedle. Jadi jarumnya itu sangat-sangat kecil. Dia hanya disimpan di daerah telunjuk
atau di tangan lah, atau bersatu dengan jam biasa seperti itu. Nanti dalam waktu berapa menit sekali atau berapa jam sekali mikroneedle akan menusuk. Seperti kita disuntik dengan jarum yang sangat kecil, itu sama seperti ditusuk nyamuk. Tidak kerasa ditusuknya. Dan ketika diambil pun tidak kerasa dan tidak menyebabkan gatal. Nah, itu yang disebut dengan minimal invasif. Ya, walaupun ada beberapa yang tetap dilakukan invasif, tapi lebih baiknya jika dapat dihindarkan. Seperti contoh lagi, saat ini pemeriksaan gula darah itu harus diambil darahnya dulu. Analis mengambil darah lewat pena, kemudian dicek dengan suatu instrumen. Nah, instrumentasi saat ini yang sedang dikembangkan itu mendiagnosis kadar gula darah hanya dengan mengambil keringat atau dengan menyeken telunjuk tangan dengan optik tertentu, dengan cahaya tertentu, dia bisa mendeteksi berapa kadar gula darahnya. Itu tidak ada luka yang dihasilkan. Nah, itu adalah diagnosis non-invasif. Nah, ketika seseorang itu dideteksi penyakit sedini mungkin atau dapat didiagnosis dengan cepat dan tidak ada tindakan invasif, otomatis instrumentasi medis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga jumlah pasien atau pemeriksaan pasien itu lebih cepat. Nah, ini kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan instrumentasi medis ini nanti para bidan ya bisa memberikan informasi atau masukan kepada seorang yang bisa mendesainnya untuk menghasilkan suatu instrumentasi. Kalau kita melihat instrumentasi medis ini, maka kita akan melihat berbagai ilmu yang ada di sana. Di mana instrumentasi medis ini adalah ilmu yang berhubungan dengan alat-alat di bidang medis. Nah, pengetahuan yang dibutuhkan salah satunya adalah fisika. Di mana fisika ini menjadi dasar. Karena nanti kita akan bahas bagaimana fisika ini menjadi dasar dalam instrumentasi medis. Nah, instrumentasi medis ini adalah suatu pengetahuan yang mendalami prinsip kerja berbagai alat atau prinsip kerja suatu tubuh yang berhubungan dengan fisika dan nanti diaplikasikan dalam dunia medis, di mana tujuannya untuk membantu petugas medis dalam pelayanan kesehatan. Nah, instrumentasi medis ini itu gabungan dari beberapa ilmu atau yang biasa kita sebut multidisiplin, yaitu ilmu fisika, ilmu biologi, kedokteran, teknik yang dapat menciptakan, mendesain, dan juga komputer yang dapat mengolah suatu data-data itu menjadi suatu nilai yang dapat menghasilkan diagnosis. Itu adalah multidisiplin ilmu. Jadi saat ini ilmu yang saat ini berkembang itu harus bersifat multidisiplin. Tidak bisa bidan hanya berdiri sendiri. Bidan kalau tidak ada USG itu tidak mungkin bidan mengetahui bagaimana sih kondisi si bayi tersebut. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa semua itu harus multidisiplin. Tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri. Oke ya. Kita lanjut dengan konsep instrumentasi. Seperti apa sih konsep instrumentasi yang harus kita tekankan dalam instrumentasi medis ini khususnya? Yang pertama, instrumentasi itu adalah suatu alat yang mampu melihat adanya perubahan. Jadi, kalau adanya perubahan dalam tubuh dan perubahan tersebut kita bisa lihat dan kita bisa interpretasikan perubahan tersebut, itulah yang disebut dengan deteksi. Jadi kalau instrumentasi ini melihat suatu perubahan, maka instrumentasi bisa dikatakan sebagai alat deteksi. Nah, perubahan dalam tubuh seseorang atau dalam tubuh suatu materi itu ada 3 kemungkinan. Perubahan secara fisika, perubahan secara kimia, atau perubahan secara biologis. Jadi kalau perubahan secara fisika itu seperti suhu. Orang yang demam, suhunya itu meningkat atau naik. Nah, ketika meningkatnya suhu tersebut dideteksi oleh suatu instrumen, maka itulah sebenarnya instrumentasi medis. Termometer untuk tubuh seseorang itu bisa disebut dengan instrumentasi medis. Kenapa? Karena dia bisa melihat perubahan suhu. Ketika suhunya normal atau suhunya tinggi, itu bisa kita lihat. Selanjutnya perubahan secara fisika juga, ini melihat perubahan listrik. Bagaimana kelistrikan dalam tubuh seorang itu bisa berubah, itu bisa dilihat dari perubahannya. Contoh
Contoh misalnya, orang yang sinyalnya tidak bagus, itu akan terlihat dengan otot yang tidak refleks atau tidak aktif dengan geraknya tidak aktif. Itu ada kelistrikan, karena otot itu bisa digerakkan karena listrik. Kemudian perubahan gelombang. Nah, perubahan gelombang ini itu bisa kita lihat dari warna, misalnya ya, atau karena warna itu adalah satu dari bagian dari gelombang. Warna darah seseorang itu bisa berubah. Bukan berarti merah jadi biru, tapi merahnya pekat, tidak pekat. Nah, itu dilihat dari perubahan gelombang warna. Kemudian ukuran. Nah, ukuran itu juga melihat adanya perubahan. Sederhananya, meteran itu bisa melihat perubahan ukuran. Mana orang yang obes, mana orang yang tidak obes, mana orang normal, mana orang yang hiper terhadap tumbuh badannya, tingginya, lebarnya dan sebagainya, atau hidrosepalus. Karena bidan ini itu satunya nanti bertugas untuk mengukur lingkar kepala bayi. Nah, itu melihat perubahan ukuran. Apa instrumentasinya? Meteran. Sangat sederhana, tapi tetap meteran mengukur kepala itu disebut dengan instrumentasi medis. Ya, selanjutnya itu bicara tentang kimia. Perubahan kimia ini seperti kata rantai yang berubah. Alkohol menjadi eter, kemudian protein berubah menjadi asam amino dan sebagainya. Itu adanya perubahan ikatan rantai. Yang atasnya rantainya ganda, misalnya alkana, alkena, alkuna, itu berubah. Alkuna jadi alkana, atau alkuna jadi alkena, alkana berubah jadi alkuna dan sebagainya. Itu ada perubahan ikatan rantai. Nah, itu bisa dicek dengan suatu instrumentasi. Tidak bisa kita melihat secara kasat mata langsung, nggak bisa. Selanjutnya ada juga perubahan bau. Nah, perubahan bau ini itu biasanya dilihat dari pengeluaran tubuh. Misalnya dianalisis nih, ada urin yang keluar, baunya kok amonia nih. Oh, berarti dia normal atau tidak? Oh, baunya kok tidak amonia, tapi lebih karena bau misalnya darah, amis dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan secara kimia. Kemudian perubahan struktur. Struktur hampir sama dengan ikatan rantai tadi. Nah, kalau struktur ini lebih karena gugus fungsi, perubahan optik dan sebagainya, itu adalah perubahan kimia. Kemudian perubahan biologis, asam amino. Kalau tadi katakan kimia adalah protein menjadi asam amino putus dan sebagainya misalnya. Nah, nanti berhubungan sama biologis bagaimana asam amino itu berubah terhadap tubuh. Misalnya ada seorang terkena kanker serviks. Nah, ketika terkena kanker serviks itu bisa saja terjadi karena adanya perubahan asam amino dalam tubuh. Itu terjadi pada seseorang. Nah, ketika sel atau jaringan, ketika seorang ibu itu sedang hamil, maka akan ada perubahan sel atau jaringan. Apa perubahannya? Bertambah selnya atau membesar selnya. Kita nggak perlu kaget ketika ngeliat ada ibu hamil, itu perubahan tubuhnya, khusus di hormon-hormonnya itu membesar. Kenapa seperti itu? Berarti kita bisa melihat itu ada perubahan dalam tubuhnya, dan pasti ada sesuatu dalam tubuhnya. Ya, itu adalah fungsi dari instrumentasi kita mendeteksi adanya perubahan-perubahan tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang perubahan fisika terlebih dahulu. Nah, perubahan fisika ini adalah skema dari perubahan suhu. Jadi kalau kita berikan suatu suhu yang berbeda atau naik, baik itu turun atau naik ya misalnya gitu, maka akan terjadi perubahan. Perubahan ini tergantung dari titik perubahan dari suatu materi. Padat ketika kita berikan suhu yang tinggi, dia bisa menyublim, berubah menjadi gas. Padat bisa saja melebur dulu, kemudian baru menguap. Itu bisa saja. Tapi bisa saja padat tanpa melebur langsung gas. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau kita balikan, suhunya kita ambil tuh. Ketika gas itu suhunya kita ambil, maka bisa saja dia mengkristal atau dia mengembun tanpa tahap langsung. Jadi gas tidak mesti harus mencair. Dia bisa langsung mengkristal. Tidak ada fase cairnya. Dia langsung mengkristal ketika gas itu kita ambil suhunya. Nah, begitu
Begitupun dengan cair. Cair kita ambil suhunya, dia berkurang tentu suhunya, maka dia berubah menjadi padat. Air itu ketika kita ambil suhunya, maka dia akan berubah menjadi es. Nah, di sini adalah perubahan juga pada benda padat. Kalau saya punya timah, kemudian saya punya timbal, saya punya kuningan dan sebagainya, itu kalau suhunya kita naikkan, maka akan terjadi perubahan volume, perubahan panjang. Di sini tembaga adalah materi padat atau logam yang lebih besar dibanding dengan kuningan misalnya itu, atau dalam besi. Nah, makanya kita harus bisa bandingkan kapan kita menggunakan timah, kapan kita menggunakan tembaga, kapan kita menggunakan baja. Contoh misalnya, rel kereta api itu tidak mungkin dibuat dari tembaga, karena ketika dia panas, maka dia tingkat memuainya sangat besar. Makanya dia menggunakan baja. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kabel misalnya gitu. Nah, kabel itu tidak boleh terlalu panas. Kenapa? Karena ketika kabel itu terlalu panas akan menyebabkan jarak itu memuai. Nah, ketika memuai, kemudian dia dingin, dia akan dartakan. Walaupun tembaga itu bagus untuk mengalirkan listrik, tapi ketika dia kasihkan panas, dia akan berubah dengan tinggi. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana dengan kebidanan nih? Kita pakai apa nih kebidanan? Misalnya kebidanan ingin melakukan pengecekan menggunakan suatu instrumentasi, ya gitu. Alatnya apa yang harus kita pikirkan? Oh, saya ingin ngecek suhu dalam air kolam, misalnya air kolam yang dipakai untuk melahirkan di air hangat, gitu ya. Nah, sensornya atau logamnya itu tidak boleh menggunakan logam yang cepat memuai. Atau misalnya dibalik, yang bagus ada yang paling banyak memuainya. Kenapa? Karena suhunya tidak terlalu besar yang kita berikan. Jadi, pemilihan itu tergantung dari apa yang akan kita targetkan. Saya tidak perlu terlalu tinggi suhu yang kita berikan, gunakanlah tembaga. Saya menggunakan suhu yang sangat tinggi, tapi saya nggak mau terjadi kerusakan, maka saya bisa gunakan baja misalnya itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kemudian kita saat ini masuk ke instrumentasi yang fokus pembelajaran, yaitu efek Doppler. Jadi efek Doppler ini adalah suatu efek yang dihasilkan akibat adanya perubahan gelombang, khususnya di gelombang suara. Anda mungkin belajar di SMA tentang efek Doppler di dalam dunia fisika, tapi tidak bahas tentang kesehatan. Nah, saat ini kita akan coba untuk membahas efek Doppler ini di bidang kesehatan. Saya ingatkan kembali ke mata kuliah atau pelajaran di SMA bahwa efek Doppler ini adalah suatu perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Di sini kita melihat ada seorang yang sedang berdiri, kemudian ada dua mobil, yang satu mendekat, yang kemudian dia menjauh. Nah, kalau misalnya ada mobil ambulan itu mendekat sambil menyalakan sirenenya, maka pendengar itu akan mendengar sirene dengan frekuensi yang tinggi. Ketika mobil itu menjauh, maka pendengar akan mendengar frekuensi sirene tersebut yang makin rendah. Jadi makin mendekati dia makin tinggi, makin menjauh dia makin kecil. Nah, itu adalah efek Doppler. Nah, frekuensi yang diberikan oleh mobil pun harus diatur supaya dia tidak melewati dari batas pendengaran atau batas dari penerimaan suatu telinga, misalnya gitu. Ya, nanti itu ada materinya lebih detail lagi bagaimana hubungan frekuensi, amplitudo dan sebagainya terhadap penerimaan di telinga. Nah, itu ada lagi, tapi kayaknya tidak dibahas di kebidanan. Nah, dengan efek Doppler ini itu bisa kita manfaatkan di dalam dunia kesehatan, seperti kita menggunakan USG. Ya, nah kita akan coba adalah USG terlebih dahulu. Bagaimana prinsip kerja USG ini? Bahwa prinsip kerja USG atau ultrasonografi Doppler, ya,
ini didasarkan pada efek Doppler yang tadi saya sebutkan, di mana Doppler ultrasonik itu mengukur perubahan dalam frekuensi pantulan untuk dihitung seberapa cepat objek itu berpindah. Jadi ada dua yang kita gunakan di sini. Yang pertama adalah efek Dopplernya, yang kedua adalah gemanya. Jadi bagaimana pantulan itu terjadi dari suatu materi baik ke kita, itu adalah efek gema. Nah, ultrasonic Doppler ini telah banyak digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah dalam sebuah materi. Kecepatan dari efek Doppler dapat ditentukan dan divisualisasikan menggunakan teknologi komputer, kemudian diubah menjadi bentuk sinyal yang dapat divisualisasikan bagaimana benda itu ada dalam tubuh. Ya, jadi kita bisa melihat nih sebenarnya kecepatan darah. Bagaimana darah itu mengalir dengan cepat, dengan lambat. Dan kadang-kala ada beberapa jurnal yang menyebutkan USG bisa digunakan untuk tensi. Nah, itu ada juga. Tapi kalau di kebidanan, USG bukan untuk melihat aliran darah, tapi untuk melihat bagaimana bentuk dari suatu janin. Jadi dia bicara tentang materi. Walaupun materi tersebut bergerak, tetap kita bisa ukur. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari USG ini, kita mengenal ada namanya transducer. Nah, transducer itu ada suatu benda yang biasa ditempelkan. Dia adalah suatu yang bisa mengeluarkan suara dan juga menerima suara. Nah, transducer itu ada yang namanya sender transducer, ada yang namanya receiver transducer. Sender transducer yang mengirimkan sinyal, receiver transducer yang menerima sinyal. Nah, ketika transducer tersebut mengirimkan sinyal dan sinyal tersebut menyentuh suatu objek, maka objek akan memantulkan kembali sinyal tersebut dan diterima oleh receiver transducer. Nah, penerimaan tadi itu diukur dengan menggunakan prinsip fisika, rumus gema, ya, yang dibagi dua itu jarak itu adalah kecepatan dikali waktu bagi 2. Nah, itu adalah jaraknya. Kemudian si titik-titik yang terjadi itu direfleksikan menjadi suatu gambaran. Itulah kenapa kita bisa melihat bayi dalam perut seorang ibu. Nah, ini adalah suatu gambaran atau suatu film bagaimana USG itu bisa bekerja. Ya. Jadi diambil dari National Institute. Kita akan bahas tentang USG-nya. Anda bisa download lengkapnya di YouTube ya. Ini bagaimana ultrasonic itu bisa bekerja. Nah, ini ada transducer. Ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves. Jadi ketika listrik masuk ke dalam transducer, transducer akan menghasilkan suatu suara. Dia menyentuh suatu benda dan benda akan diterima oleh receiver, dan receiver akan menghasilkan listrik kembali. Nah, perubahan listrik ini akan dideteksi sebagai perubahan atau wujud suatu benda. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and strength of the reflected echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed on an ultrasound image. Karena suara itu bisa sangat cepat atau gelombang itu bisa sangat cepat. Oke ya, nah itu adalah bagaimana cara kerja suatu alat atau USG tadi. Dan kita akan bahas tentang tensimeter. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan tentang USG itu Anda bisa langsung komen ya. Kemudian Anda bertanya di sana, nanti kita akan coba untuk jawab di sana. Kemudian kita lanjut dengan tensimeter. Nah, tensimeter ini pun bagian dari instrumentasi medis yang menggunakan prinsip fisika. Prinsip apa yang digunakan di sini adalah prinsip tekanan. Jadi kalau Anda sudah mempelajari tentang tekanan yang telah saya masukkan materinya, itu ada tekanan padat, tekanan dari benda cair, dan juga gas. Nah, tekanan itu yang akan kita mainkan.
Sehingga perubahan tekanan dalam tubuh seorang itu bisa mengukur kondisi seorang. Apakah dia tinggi tekanannya atau dia rendah? Nah, perubahan tersebut akan terukur oleh suatu instrumen yang disebut dengan tensimeter. Tensimeter diambil dari dua kata. Yang pertama adalah tensi atau tension, tekanan. Yang kedua adalah meter, yaitu alat ukur. Hati-hati dengan meter satuannya, ini bukan meter satuan, tapi adalah alat ukur. Tension meter itu adalah suatu alat yang dapat mengukur adanya perubahan tekanan. Kalau kita bicara tentang tensimeter dan sphygmomanometer, ini bahasa ilmiahnya, kalau bahasa kita adalah tensimeter, dan ada suatu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa ataupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Saya bicara tentang manual terlebih dahulu, karena nanti yang digital itu akan masuk ke dalam elektromedis. Ya, nanti akan masuk ke sana karena akan ada bicara tentang sinyal di situ. Kemudian prinsip kerja dari tensimeter ini, yang pertama, alat pengukur tekanan darah atau tensimeter ini memiliki sifat atau prinsip yang sama dengan YouTube manometer. Kalau di materi fisika, khususnya di tekanan itu ada, saya berikan gambar yang U itu, dimana titik yang sama itu memiliki tekanan yang sama, titik yang berbeda, tekanan yang berbeda, titik sama tapi satu ada cairnya itu kosong, itu akan memiliki tekanan yang bagaimana. Nah, itu sudah dijelaskan di tekanan. Nah, manometer ini adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tinggi kolom tabung yang berisi cairan yang statis untuk melakukan tekanan. Nanti ada yang namanya manset, yang manset ini dipasang, diikat mengenai lengan yang kita targetkan untuk perubahan tekanan tersebut. Kemudian tekan dengan tekanan di atas tekanan arteri atau tekanan yang tubuh seorang tersebut. Kemudian secara perlahan tekanan diturunkan, kemudian kita baca berapa tinggi kolom atau cairan yang ada di kolom tadi yang ditabung manometer. Itu bisa merkuri, bisa apapun itu, tergantung dari perubahan tekanannya, sehingga menunjukkan tekanan sistolik ataupun diastolik. Tekanan tertinggi yang disebut dengan sistolik dan yang terendah disebut dengan diastolik. Maka disebut dengan peak pressure itu untuk sistolik dan low pressure itu untuk diastolik. Setelah kita tahu bagaimana prinsip kerja tensimeter, maka kita harus mengenal juga macam-macam tensimeter. Yang pertama adalah tensimeter air raksa. Dia menggunakan air raksa sebagai detektor perubahannya. Kemudian ada tensimeter aneroid. Ini menggunakan materi lain, kadang-kadang menggunakan gas dan sebagainya. Ada juga tensimeter digital. Nah, kalau tensimeter digital, dia menggunakan sensor tersendiri yang dapat melihat perubahan tekanan yang biasa terjadi pada pembuluh yang lebih kecil dan sebagainya. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang tensimeter air raksa. Di sini ada gambarnya, itu ada contoh dari tensimeter air raksa yang saat ini kadang-kala jarang ya digunakan. Nah, tensimeter jenis ini merupakan tensimeter yang konvensional. Tensi ini sudah jarang digunakan karena alasan keamanan. Pada alat ini terdapat air raksa sebagai pengukur tekanan darah atau perubahan tadi. Dan apabila pecah tensinya ya, si merkurinya atau air raksanya, dan dia mengenai tubuh, maka akan berdampak buruk. Jadi untuk merkuri atau raksa saat ini sudah jarang digunakan karena ada beberapa jurnal yang menyebutkan tensi itu atau merkuri itu dapat menyebabkan kanker pada tubuh seorang. Meskipun begitu, keakuratan tensi air raksa ini paling tinggi dibanding dengan tensimeter lainnya. Nah, sistem kerjanya memakai dua alat, yaitu tensimeter dan juga stetoskop. Tensinya untuk melihat perubahan, stetoskop untuk melihat peak frekuensi tadi. Jadi suara yang tertinggi dan suara terendah. Karena suara tertinggi menunjukkan dia adalah sistol, suara terendah menunjukkan dia adalah diastol. Nah, ketika dia mendengar tinggi dan rendahnya, tensi pun menunjukkan berapa sih nilainya. Nah, kedua alat tersebut dikombinasikan sehingga dapat menyimpulkan secara akurat, normal atau tidaknya tekanan darah seorang. Ya, itu adalah tensimeter yang air raksa. Jadi kalau sebagai seorang kebidanan yang S1, ini adalah suatu tensimeter yang wajib dimiliki. Kenapa disebutkan wajib?
Wajib dimiliki bukan wajib digunakan. Wajib dimiliki itu untuk digunakan dalam kalibrasi, bukan wajib digunakan untuk mengukur seorang pasien. Jadi kalau mengukur seorang pasien bisa saja pakai yang lainnya. Nah, kalau kita ingin mengecek apakah si bidan A, bidan B, bidan C itu tensinya masih bagus atau tidak, maka kita harus kalibrasi dengan tensi yang memiliki akurat yang sangat tinggi. Yang saat ini dipercaya adalah tensimeter e-raksa, itu untuk melakukan kalibrasi. Yang kedua adalah tensimeter aneroid. Nah, ini adalah tensi yang lebih aman karena dia tidak menggunakan e-raksa, tapi menggunakan jarum mekanik yang nanti di sana ada lilitan ya, ada kabel atau ada kawat yang berputar seperti obat nyamuk itu. Nah, itu adalah perubahannya dicek dari situ dan disambungkan dengan jarum mekanik yang akan menunjukkan berapa sih tekanannya. Nah, ini teknik prinsipnya sama menggabungkan dengan stetoskop dengan manset atau dengan tensimeter ini. Itu ada tensimeter aneroid. Kemudian tensimeter digital. Nah, tensimeter digital ini akan menampilkan hasil ukur secara digital. Sebenarnya digital dengan manual sama-sama saja prinsipnya. Namun kalau digital sudah menggunakan komputerisasi, dia bisa mengukur langsung dengan angkanya tanpa kita harus melihat secara manual. Nah, kalau alat tensi ini itu adalah alat yang paling mudah digunakan. Bahkan orang yang tidak punya pengalaman atau orang yang tidak tahu tentang mekanisme atau cara menggunakan gampang. Hanya tinggal memencet start, nanti dia akan stop sendiri. Nanti dia hanya memasang bagian tertentu, kemudian dia pasang, dan itu akan muncul angkanya. Nah, biasanya ini sebagai screening. Jadi jarang kalau kita pastikan ini bagus atau tidak. Karena alat ini pun harus dikalibrasi. Siapa yang mengkalibrasi? Salah satunya adalah anak S1 kebidanan. Kalau Anda punya sertifikat tentang kalibrasi. Nah, di gambar tensimeter digital ada dua yang saya tunjukkan. Yang kanan atas itu ada tensimeter digital yang digunakan di bagian lengan atas. Sedangkan yang kiri bawah ini itu tensimeter digital yang digunakan pada pergelangan tangan. Itu bedanya, ya. Kemudian kita akan bahas tentang komponen alat dari tensimeter. Di sini saya menggunakan tensimeter yang manual ya, bukan digital, baik itu yang e-raksa, atau merkuri, ataupun dengan aneroid. Nah, prinsipnya sama. Di sini ada pump atau bulb, ada valve atau katup, kemudian ada dial. Ini ada yang dua, ada yang menggunakan aneroid yang bentuknya seperti ini ya, kayak jam. Ada yang bentuknya pakai YouTube, bentuknya U, ya itu untuk merkuri. Ada cuff ini adalah manset kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian stetoskop. Nah, ini ada komponen di mana pump ini itu berfungsi untuk memompa supaya cuff itu membesar dan dia bisa menekan dari pembuluh darah seseorang. Kemudian ini ada katup. Katup ini untuk memastikan bahwa udara yang diberikan itu bisa ditahan ataupun dikeluarkan dengan perlahan. Kemudian ada dial ini untuk melihat berapa sih perubahan dari si tekan tersebut, dan stetoskop berfungsi untuk mendengar suara yang tinggi, suara rendah untuk memastikan dia sistole ataupun diastole. Berikut adalah film atau sekedar animasi untuk melihat bagaimana sebuah tensimeter itu bekerja. Oke, kita akan pelajari bersama-sama. Ini adalah suatu bulb yang sedang dipompa untuk memastikan udara itu masuk ke dalam cuff atau ke dalam manset. Nah, manset itu harus lebih besar tekanan dibanding dengan pembuluh darah yang ada dalam pasien. Nanti kita harap dengan melihat film ini kita melihat nih seperti cara kerjanya. Ini adalah alat pengukur manometer. Kemudian kita mulai adanya sphygmos, itu adalah puls atau tekanan. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan. Jadi sphygmomanometer adalah alat untuk mengukur tekanan dari tubuh. Ya, ini adalah penciptanya 1881 itu diciptakan. Kita lihat ini adalah gambar dari pembuluh darah.
di mana isinya adalah darah, sel darah putih dan sebagainya. Itu memiliki suatu tekanan. Yang di awalnya darah ini bisa menekan ke pembuluh. Ya. Kemudian kita lihat daya alatnya. Ini ada merkuri. Merkuri atau tabung kolom ini yang isi merkuri. Itu adalah untuk melihat berapa perubahan dari si tekanan tersebut. Ini cuff, manset yang akan dipasangkan di lengan untuk menekan tekanan yang ada dalam pembuluh darah. Ini manometer merkuri yang menggunakan Hg, dan ini ada bulb. Nah, itu adalah valve atau katup yang memastikan dia udaranya bisa keluar dengan cepat atau dengan pelan. Pertama kita pasang mansetnya, kemudian kita pasang stetoskopnya untuk mendengarkan perubahan denyut dari si pembuluh. Kemudian kita tekan bulbnya sampai si pembuluh darah itu tertahan, jadi tidak ada lagi. Kemudian kita buka pelan-pelan sambil kita dengarkan denyutnya. Nah, ketika sudah ada denyut pertama, kita dengan sistol. Kita terus dengarkan sambil terus buka kakinya perlahan-lahan. Ya, kemudian dengarkan sambil kita dengarkan kembali sampai terdengar denyut terakhir. Nah, ketika sudah tidak ada denyutnya, itulah diastol. Ketika diastol sudah relaksasi. Jadi denyut pertama itu adalah sistol, kita dengarkan, tetap berhenti, itu sebenarnya diastol. Ya, jadi ada sistol, ada diastol. Sistol yang normal 120, diastol yang normal 80, itu standar yang biasa dilakukan, tapi baik lagi itu tergantung dari daerah. Nah, jadi kalau kita lihat nih manometer itu adalah suatu alat yang digunakan diciptakan 1881 untuk mengukur tekanan sistol dan juga diastol. Mana komponennya? Itu ada cuff, manset, ada kolom yang berisi merkuri, dan juga ada bulb dan juga katupnya. Nah, itu adalah komponen-komponen dari sphygmomanometer dan juga bagaimana cara kerja dari sphygmomanometer tersebut. Nah, ini ada gambaran skema yang sederhananya, tidak disebutkan di gambar tadi. Ini manset dipasangkan sampai dia menekan pembuluh darah. Jadi darah yang dimanset ke bawah sampai dengan jari itu terhenti, tidak ada aliran. Kita buka perlahan-lahan sampai ada aliran pertama. Aliran pertama disebut dengan sistol. Kemudian ketika sudah tidak ada denyutnya, tidak terdengar denyutnya, itu adalah diastol. Nah, kadangkala kita sering melihat nih, ada orang tidak menggunakan stetoskop, dia hanya menekan pembuluh darah yang sejajar dengan jempol. Sebenarnya kalau sejajar dengan jempol itu agak sulit kita mengukur diastol. Kita akan mudah mengukur sistol, karena ketika kita tekan tidak ada denyut, itu berarti sudah tidak ada aliran darah. Ketika kita buka perlahan katupnya, kemudian ada denyut pertama, itu menunjukkan ada aliran yang masuk, itulah sistol. Nah, kemudian untuk melihat diastolnya itu agak sulit, karena denyutnya itu pasti akan terus ada. Denyutnya itu akan ada karena berasal dari jantung langsung. Yang kita lihat adalah bagaimana dia agak pelan denyutnya, tidak seperti di awal. Nah, itu adalah diastol. Ya, jadi harus diperhatikan, idealnya tetap harus pakai stetoskop. Kenapa? Karena ada beberapa ilmu yang saat ini perubahan, yang dilihat bukan sistol lagi, tapi yang dilihat adalah diastol. Bagaimana jantung itu melakukan relaksasi. Nah, itu adalah bagaimana melihat kerja otot dari jantung. Kemudian anak bidan, khususnya yang lulusan S1, itu tidak hanya mengajarkan mendampingi dari bidan dalam melakukan pemeriksaan menggunakan USG ataupun menggunakan tensimeter, tapi bisa juga melakukan kalibrasi dengan syarat memiliki sertifikat dari lembaga kalibrasi seperti CAN dan sebagainya. Oke ya. Nah, bagaimana melakukan kalibrasi? Yang pertama, kita buka tutup tabung air raksa, kemudian buka penutup tabung air raksa, keluarkan air raksa ke wadah model
aman, tidak boleh tercecer kemana-mana, tidak boleh kena ke tubuh. Kemudian lepaskan tuh tabung U-nya, tabung air raksanya, selang, bulb, dan manset dari casingnya. Kemudian kita bersihkan nih bagian dari tabung U tadi dan tabung air raksa di kotoran. Kita bersihkan, kemudian kalau pakai air kita semprot, kemudian kita keringkan. Pasang kembali tabung U, tabung raksa, selang, manset, dan bulbnya pada casingnya. Isi tabung raksa dengan air raksa tadi sampai di garis 0. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke garis, kita lakukan kalibrator dengan pentem. Pasang pentem pada sambungan selang tensimeter, nyalakan pentemnya, tekan tombol 0. Kemudian untuk melakukan zeroing, memastikan bahwa sama-sama antara pentem dan tensimeter itu sama-sama 0. Jadi pentem itu akan ada tensi nilainya 0. Pasang manset pada objek apa saja sebagai pengganti lengan manset. Angka pada display ini harus menunjukkan angka 0 pada saat zero. Jika tidak 0, bisa ditambah, bisa dikurangi. Jika kurang dari 0, tambahkan. Jika lebih dari 0, itu dikurangi. Kemudian kita pompa nih tensimeternya. Ketika dipompa, kita lihat nih posisi air raksa, naik nggak? Kalau naik itu bagus tuh. Kemudian kita lihat lagi dengan pentem. Karena pentem tidak ada angka, tensinya berapa, kita pastikan sama. Nah, kalau sama, itu berarti sudah selesai. Tapi jika kurang, itu bisa kita tambah atau bisa kita kurangi si air raksanya. Berapa sih toleransi kesalahan? Toleransi kesalahan yang diperkenankan adalah 1. Misalnya pentem menunjukkan 180. Kita boleh saja sampai 179 atau 181. Tapi idealnya tetap harus sama. Tapi kadang-kala melihatnya atau skala dari tensi itu berbeda-beda nih. Ada skala 1, skala 2, dan sebagainya. Nah, ketika udah sama dan benar-benar toleransi itu bisa dihilangkan, baru kita tutup semua tabung-tabungnya, menghindari adanya P0 dari udara, dan kita bisa bilang bahwa kalibrasi sudah selesai. Jadi sekian presentasi dari saya. Jadi fungsi seorang bidan khususnya S1 itu tidak hanya mendampingi, mengawasi, tapi juga harus mengajarkan, bahkan melakukan kalibrasi. Nah, itu adalah tugas dari seorang bidan. Dan untuk memastikan semua berjalan baik, khususnya alat USG, tensi, maka Anda harus tahu bagaimana prinsip kerja, bagaimana fisika itu berperan dalam alat tersebut, sehingga Anda tahu di mana titik-titik kesalahannya. Nah, silakan Anda pelajari lagi, Anda pahami lagi. Jika ada saran, kritik, atau kesalahan dalam presentasi ini, Anda tuliskan dalam komentar supaya saya bisa perbaiki ke depannya. Jika ada pertanyaan juga sama, Anda bisa tuliskan di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi antara teman satu dan teman lainnya untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.